Bab 211 Niat membunuh yang tidak dapat dijelaskan. Saya tidak membawa uang, jadi saya tidak bisa membelinya, kata Fang Yu sambil merentangkan tangannya. Kenapa kamu pergi belanja tanpa membawa uang? Sudahlah, aku harus makan nanti, jadi aku akan mentraktirmu saat aku di sini. Gadis itu berkata tanpa daya. Adik perempuan, kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, 3 sosok muncul di jalan, 2 pria dan 1 wanita, berjalan menuju gadis kecil itu. Saudara-saudari, aku telah menangkap wanita tua jahat, iblis hantu, kata gadis kecil itu dengan gembira sambil membusungkan dadanya untuk mengambil pujian. Wanita tua hantu. Ketika ketiganya mendengar nama ini, wajah mereka sedikit berubah. Ini adalah kultivator jahat yang diberi hadiah oleh Asosiasi Seni Bela Diri Wenan. Dikatakan bahwa ia menguasai teknik ilusi misterius dan cukup berbahaya. Adik Linger, kamu baik-baik saja? Wanita muda di antara ketiganya bertanya dengan khawatir. Kakak senior Ruolan, aku baik-baik saja. Wanita tua dari Phantom Demon ini sebenarnya tidak sekuat itu. Dia sama sekali bukan tandinganku. Linger mendongak dan berkata dengan bangga. Aku senang kau baik-baik saja. Jangan kabur sendirian tiba-tiba seperti ini lagi. Kalau sampai majikan kita tahu, bukan cuma kau yang akan dihukum, kami juga akan dihukum. Jiang Ruolan menyentuh kepala Linger dan berkata lembut. Oh, kalau saudara-saudari senior tidak memberitahu kami, maka tuan kami pun tidak akan tahu. Linger berkata sambil tersenyum. Saudara Hong Cheng, Anda bisa mendapatkan hadiah yang bagus jika Anda mengirim wanita tua Phantom Demon ke Asosiasi Seni Bela Diri. Kemudian Anda bisa datang menemui kami di alamat yang saya sebutkan sebelumnya. Pada saat ini, pemuda yang berdiri di samping Jiang Ruolan berbicara. Saya mengerti, kakak senior Lin Cheng, kata Zhang Hongcheng. Setelah berkata demikian, Zhang Hongcheng menggendong nenek tua iblis hantu yang tergeletak di tanah dalam keadaan terluka parah dan tak sadarkan diri. Kalau begitu, aku akan mengirim orang itu ke Asosiasi Bela Diri terlebih dahulu. Zhang Hongcheng berkata pada Lin Cheng dan Jiang Ruolan. Baiklah, silakan. Lin Cheng mengangguk. Zhang Hongcheng menggendong wanita tua hantu iblis dan meninggalkan jalan. Pada saat ini, Lin Cheng menatap Fang Yu yang berdiri di samping Linger tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menyipitkan matanya sedikit, dan bertanya, siapa ini? Dia terjebak oleh ilusi wanita tua itu dan hampir mati, lalu aku menyelamatkannya. Linger menjawab, oh, siapa namamu? Lin Cheng menatap Fang Yu dan bertanya, pergi, sudah larut malam. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 6.40 malam bahwa ia telah mencapai tingkat ke-12 tahap pemurnian Qi, menjadikannya seorang Grandmaster setengah langkah. Apa yang aneh? Apakah nama belakangmu Dao? Kata Linger. Ya, Fang Yu menjawab. Aku lihat kau juga seorang pendekar, tapi bakatmu tampaknya sangat kurang. Kau hanya berada di tingkat ke-7 bawaan lahir di usia setua ini, kata Linger lagi. Adik Linger. Jiang Ruolan menatap Linger dengan pandangan menyalahkan. Kemudian, dia berkata kepada Fang Yu dengan nada meminta maaf, maaf, Linger masih muda dan tidak bisa berbicara dengan baik. Tuan, mohon jangan pedulikan saya. Tidak apa-apa, bakatku memang sangat buruk, kata Fang Yu. Kata-kata ini berasal dari hati Fang Yu. Bakatnya dalam bercocok tanam memang berada pada level epik. Jika tidak, dia tidak akan berlatih selama hampir 5.000 tahun dan masih terjebak dalam tahap pemurnian Qi. Hehe, kamu masih punya kesadaran diri. Tapi jangan terlalu sedih. Bagus juga kamu bisa mencapai alam bawaan tingkat ke-7. Banyak orang di dunia ini yang bahkan tidak punya kualifikasi untuk berlatih bela diri. Kata Linger. Masih tertinggal. Jiang Ruolan mencubit daging di wajah Linger dengan tangannya. Kakak senior, jangan mencubitku. Wajahku jadi semakin bulat akhir-akhir ini, dan itu semua karenamu. Linger berkata dengan sedih. Dalam perjalanan ke restoran, Lin Cheng tidak mengatakan sepatah kata pun, sementara Fang Yu mengobrol baik-baik dengan Jiang Ruolan dan Linger. Fang Yu sangat prihatin dengan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan itu dengan Linger, jadi selama mengobrol, dia tak bisa menahan diri untuk menggunakan beberapa keterampilan mengobrol dan memperoleh banyak informasi darinya. 3 orang di depannya, ditambah Zhang Hongcheng yang baru saja menangkap wanita tua Huan Mo dan pergi ke Asosiasi Seni Bela Diri untuk mengambil hadiah, semuanya berasal dari sekte kecil, Sekte Zenyuan.
Dan guru mereka adalah pemimpin sekte Zenyuan. Dan Linger adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh pemimpin sekte. Linger memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Dia mulai berlatih bela diri pada usia 5 tahun. Hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun, dia telah mencapai tingkat Grandmaster. Bakat kultivasi yang mengagumkan ini mengejutkan sang master sekte. Pada saat yang sama, pemimpin sekte juga tahu dengan jelas bahwa masalah ini tidak boleh disebarluaskan. Kalau tidak, dengan bakat Linger, dia pasti akan direbut oleh sekte-sekte besar dan bahkan keluarga-keluarga bela diri besar, dan tidak akan bisa bertahan di sekte Zenyuan. Tentu saja Linger sendiri tidak ingin pergi. Dia menganggap master sekte sebagai saudara, dan dia sama sekali tidak mendambakan sekte besar atau keluarga seni bela diri. Oleh karena itu, pada hari kerja, pemimpin sekte memperlakukan Linger seperti biji matanya. Linger jarang diizinkan keluar, karena takut menarik perhatian seseorang dengan motif tersembunyi atau menghadapi bahaya. Terkadang Linger merasa bosan dan harus keluar. Pemimpin sekte akan mengirim 2 atau 3 saudara laki-laki dan perempuan senior untuk menemaninya dan melindunginya. Hal ini merupakan kasus yang terjadi saat ini. Linger tidak meninggalkan gerbang Zenyuan selama lebih dari sebulan, dan hari ini dia ingin keluar untuk menghirup udara segar. Kakak senior Lin Cheng berkata dia akan membawanya ke restoran yang sangat bagus dan mentraktirnya makan. Ketika melewati jalan lama, Linger merasakan ada yang tidak beres dengan inderanya yang tajam, lalu berlari keluar sendirian. Apa yang terjadi selanjutnya adalah apa yang dialami Fang Yu secara pribadi. Fang Yu memperoleh semua informasi ini sedikit demi sedikit dengan keterampilan mengobrolnya yang luar biasa. Selama percakapan, Fang Yu menemukan bahwa meskipun Linger adalah seorang gadis muda, dia berbicara dengan cara yang dewasa dan tidak terdengar seperti anak berusia 7 atau 8 tahun. Ah, kok aku bisa cerita semuanya? Setelah mengobrol, terjadi keheningan selama beberapa saat, kemudian Jiang Ruolan menyadari bahwa dia telah mengatakan banyak hal yang seharusnya tidak dia katakan. Dao Tian di depanku hanyalah orang asing yang baru kutemui kurang dari 1 jam. Bagaimana aku bisa menceritakan semuanya padanya? Tuan Dao Tian, tolong jangan sebarkan apapun yang baru saja saya katakan. Jiang Ruolan berkata lembut dengan wajah memerah. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Jiang Ruolan melihat bahwa kultivasi Fang Yu tidak tinggi dan kata-kata serta tindakannya tampak seperti orang biasa, jadi dia tidak terlalu khawatir. Mereka bertiga mengikuti Lin Cheng, berbelok kiri dan kanan, melewati beberapa jalan, dan memasuki bagian jalan yang jarang penduduknya. Kakak, kita sudah berjalan lebih dari setengah jam, mengapa kita belum sampai? Linger mengeluh. Restoran itu merek lama dan agak sulit ditemukan, tetapi seharusnya tidak jauh, jawab Lin Cheng. Setelah berjalan sekitar 5 menit dan melewati sebuah gang, kami akhirnya melihat sebuah restoran yang agak kumuh. Pada saat ini, mereka telah tiba di suatu daerah terpencil dan tidak dikenal. Masuk ke restoran dan tidak melihat ada pelanggan. Seorang pria muda mengenakan rompi datang dan hanya bertukar pandang dengan Lin Cheng, lalu memberi isyarat kepada Lin Cheng untuk naik ke atas. Ayo naik ke atas. Ada kamar pribadi di atas. Lin Cheng berkata pada Jiang Ruolan dan Linger di belakangnya. Setelah mengatakan itu, Lin Cheng memimpin dan menaiki tangga. Fang Yu menatap Jiang Ruolan dan Linger dengan terkejut. Jelas sekali, tidakkah kedua orang ini menyadari ada sesuatu yang salah? Bab 212 Rasa keakraban yang aneh. Linger masih anak kecil, jadi wajar saja kalau dia belum bisa memikirkan banyak hal. Namun, Jiang Ruolan sudah dewasa, dan dia bahkan tidak menyadari bahayanya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, mungkin karena kedua orang ini sangat mempercayai Lin Cheng sehingga mereka tidak memiliki keraguan apapun. Setelah naik ke atas, Lin Cheng membawa mereka ke ruang pribadi dan duduk di meja makan di ruangan itu. Sekarang jam 7.20, waktunya makan malam, tetapi tidak banyak pelanggan di restoran ini. Apakah makanannya benar-benar enak? Setelah duduk, Fang Yu melirik Lin Cheng dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Lin Cheng sedikit berubah. Itu belum tentu benar. Saya menonton film dokumenter di TV dan melihat beberapa restoran yang sangat lezat yang terletak di lokasi yang sangat terpencil. Namun, makanan yang mereka sajikan adalah yang terbaik. Kelihatannya lezat.
Lin Cheng tidak berkata apa-apa, tetapi Linger meraih sumpitnya dan membalas, ini seharusnya menjadi jenis restoran yang mereka bicarakan di TV. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa lagi. Lin Cheng melirik Fang Yu dengan tatapan agak dingin di matanya. Setelah beberapa saat, pelayan berpakaian rompi datang dan meletakkan segelas air matang di depan setiap orang. Setelah itu, pelayan itu keluar. Kita sudah berjalan begitu lama, mari minum air dulu, kata Lin Cheng. Fang Yu tahu dengan pantatnya bahwa ada sesuatu yang ditambahkan ke dalam cangkir air ini. Namun Jiang Ruolan dan Linger tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya mengambil gelas air dan meneguknya 2 kali. Fang Yu juga tidak menghentikannya. Dia ingin tahu apa yang akan dilakukan Lin Cheng. Melihat Jiang Ruolan dan Linger meminum 2 gelas air, secerca kebanggaan terpancar di mata Lin Cheng. Rencananya berhasil. Kak, mana menunya? Ayo pesan, kata Linger sambil duduk di bangku, mengayunkan kaki kecilnya. Lin Cheng tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri, menopangkan tangannya di atas meja, dan menatap Linger. Kakak senior, kamu. Linger hendak berbicara ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba merasakan seluruh kekuatan terkuras dari tubuhnya dan tubuhnya menjadi lemas. Ledakan. Jiang Ruolan, yang berdiri di sampingnya, tidak dapat bertahan dan terpaksa meletakkan tangannya di atas meja. Segelas air itu, kakak senior Lin Cheng. Kamu. Jiang Ruolan akhirnya bereaksi setelah melihat senyum di wajah Lin Cheng. Adik Ruolan, maafkan aku. Aku tidak punya pilihan lain. Seseorang menawariku harga tinggi untuk membawa Linger keluar. Lin Cheng berkata sambil tersenyum. Masih tertinggal. Jantung Jiang Ruolan berdebar kencang. Dia tahu apa yang akan dilakukan Lin Cheng. Kamu benar-benar ingin membawa Linger? Jiang Ruolan menatap Lin Cheng dengan wajah pucat. Bakat Linger begitu menarik sehingga saya tidak sengaja mabuk selama pertemuan pertukaran seni bela diri dan memberitahu orang lain tentang Linger, yang menyebabkan sensasi. Di antara mereka, ada seorang guru yang menawariku harga yang tidak bisa kutolak dan memintaku untuk membawa Linger kepadanya. Lin Cheng berkata perlahan dengan senyum puas di wajahnya. Lin Cheng, apa yang telah kau lakukan, tidak hanya melanggar peraturan persatuan bela diri, tetapi jika guru mengetahui hal ini. Jiang Ruolan melotot ke arah Lin Cheng dan berkata dengan marah. Selama kamu meninggal, apa yang terjadi hari ini tidak akan tersebar. Adapun guru, saya punya banyak alasan. Lin Cheng menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan galak. Merasakan niat membunuh Lin Cheng, hati Jiang Ruolan pun terguncang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kakak senior Lin Cheng, yang biasanya begitu perhatian dan lembut terhadap mereka, benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Pada saat ini, pintu kamar pribadi didorong terbuka, dan seorang pria dengan bekas luka bakar di sisi kiri wajahnya masuk. Saudara Duan, Anda di sini. Lin Cheng menatap pria itu dan berkata dengan sedikit rasa hormat. Apakah ini yang disebut jenius? Duan Xian bertanya sambil menatap Linger yang terkulai di meja dengan air mata di matanya yang besar. Ya, itu dia. Tidakkah kau merasakan aura seorang guru darinya? Lin Cheng bertanya. Benar, orang ini terlalu mengerikan, seorang ahli bela diri berusia 8 tahun. Aku pasti bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Duan Xian berkata dengan mata terbuka lebar dan penuh kegembiraan. Jadi saudara Duan ingin menjualnya. Aku ingin tahu kepada siapa kamu ingin menjualnya. Lin Cheng berkata dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu banyak bertanya? Hadiahnya sudah ditransfer ke akunmu. Serahkan orang itu kepadaku dan pekerjaanmu akan selesai. Duan Xian berkata dengan dingin. Pada saat ini, Duan Xian memperhatikan Fang Yu duduk di sebelahnya, wajahnya sedikit berubah, dan dia bertanya, siapa orang ini? Dia hanya orang yang tidak penting. Aku akan mengurusnya. Kau hanya perlu membawanya pergi, kata Lin Cheng. Kau harus menangani masalah ini dengan baik. Jika sampai terbongkar, kita berdua akan tamat. Duan Xian memperingatkan, mengeluarkan anak-anak di bawah umur dari sekte dan menjualnya kembali tidak hanya melanggar peraturan asosiasi seni bela diri, tetapi juga melanggar hukum Tiongkok. Konsekuensinya cukup serius. Baiklah, aku akan membunuh mereka di depanmu. Sekarang kamu akan merasa lega, kan? Sambil berbicara, Lin Cheng mengeluarkan belati dari sakunya. Kakak Lin Cheng, kau boleh membawaku pergi, tapi jangan bunuh kakak Ruolan. Dan Dao Tian, mereka tidak bersalah. Pada saat ini, Linger yang tadinya diam, berteriak keras.
Wajahnya penuh air mata dan dia sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya. Lin Cheng tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Adik Linger, aku tidak bisa membiarkan mereka pergi, kalau tidak, tamatlah riwayatku." Setelah berkata demikian, Lin Cheng memegang belati dan mula-mula menatap Fang Yu yang berada di sampingnya. Di bawah cahaya di ruang pribadi itu, bila belati itu bersinar dengan cahaya dingin. "Maaf, Dao Tian. Kamu yang minta. Siapa yang mengajakmu makan malam bersamaku?" Lin Cheng berkata sambil tersenyum. "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa aku tidak minum segelas air itu dan tidak terpengaruh oleh obat-obatan?" Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. "Jadi apa? Kau hanya seorang prajurit bawaan tingkat 7. Apakah kau masih bisa melawan?" Kata Lin Cheng. "Tentu saja kita bisa melawan," kata Fang Yu. "Hahaha, kalau begitu kamu coba saja." Setelah menerima hadiah, Lin Cheng dalam suasana hati yang sangat baik. Mendengar kata-kata itu, dia tidak dapat menahan tawa. "Yah, kukira kau merencanakan sesuatu yang besar, tapi pada akhirnya itu semua demi uang, perdagangan manusia, dan perdagangan gadis di bawah umur." Fang Yu menghela nafas dan berkata, "Pergilah ke neraka." Lin Cheng tiba-tiba berhenti tertawa dan menusuk Fang Yu dengan belati. Fang Yu duduk di bangku, mengangkat kaki kanannya dan menendang. Ledakan. Dengan suara keras, Lin Cheng terlempar mundur dan menghantam tembok di belakangnya, menciptakan penyok berbentuk manusia di tembok dan dia pun terjebak di dalamnya. Engah. Lin Cheng meludahkan seteguk besar darah dan menatap Fang Yu dengan mata terbelalak, hanya ada kengerian di matanya. Lin Cheng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa. Busa putih mulai keluar dari mulutnya dan anggota tubuhnya berkedut. Duan Xian yang berdiri di sana tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini, apa yang terjadi? Bukankah Lin Cheng mengatakan bahwa pria ini hanyalah orang yang tidak penting? Mengapa begitu kuat? Saat Duan Xian terkejut, dia tiba-tiba merasakan angin sejuk bertiup di depan matanya. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Fang Yu berdiri di depannya. "Tidak, jangan," wajah Duan Xian memucat. Dia berlutut dan bersujud kepada Fang Yu. "Tuan, saya tahu saya salah. Saya tahu saya salah. Tolong biarkan saya hidup." Ledakan. Fang Yu menendang Duan Xian dengan kaki kirinya, dan dia terbang ke udara. Ia menghantam langit-langit dengan keras, kemudian jatuh kembali ke tanah dengan dua suara tumpul. Wajah Duan Xian berlumuran darah dan dia pingsan. Ruangan itu sunyi. Jiang Ruolan dan Linger menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar. Orang ini jelas hanya memiliki kultivasi bawaan tingkat ke-7, jadi mengapa dia begitu pandai bertarung? Lin Cheng dan Duan Xian, keduanya memiliki kekuatan setengah langkah Grandmaster, keduanya terbunuh seketika dalam satu serangan. Fang Yu berbalik, menatap Linger yang terkulai di atas meja, dan berkata, "Ini hanya untuk membalas budi yang baru saja kamu lakukan." Kemudian, Fang Yu melangkah maju, masing-masing meraih tangan Linger dan Jiang Ruolan, serta menggunakan ki sejatinya untuk mengeluarkan kekuatan obat bagi mereka. Beberapa menit kemudian, Linger, berkeringat deras, menatap Fang Yu dan bertanya, "Dao Tian, kamu sangat kuat." Berbicara tentang ini, Linger merasa sedikit malu. Baru beberapa menit yang lalu, dia masih mengejek Fang Yu karena tidak memiliki bakat dalam seni bela diri. Tapi aku tidak menyangka dia begitu kuat. Jiang Ruolan juga menatap Fang Yu, dengan ekspresi terkejut masih di matanya. Fang Yu menendang Lin Cheng begitu keras hingga ia terjatuh ke dinding. Kekuatan semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikuasai oleh prajurit biasa. Apakah dia benar-benar hanya seorang prajurit bawaan tingkat 7? Fang Yu memandang Linger dan merasa semakin akrab. Rasa keakraban yang muncul tanpa alasan ini membuat Fang Yu semakin bingung. "Saya punya dua pertanyaan untuk Anda." Fang Yu berpikir sejenak dan berkata kepada Linger. "Apa masalahnya?" Linger tertegun dan bab 213 keluarga Xiao dalam kekacauan. "Apakah nama asli Anda Linger?" Fang Yu bertanya. "Nama Linger diberikan oleh guruku. Aku yatim piatu," jawab Linger datar. "Di mana kamu dilahirkan?" Fang Yu bertanya lagi. "Guru berkata bahwa dia menemukanku di tepi sungai." Linger menjawab. "Sungai yang mana? Apa yang kamu bawa waktu itu?" Fang Yu bertanya. "Sepertinya di sungai Huaibei. Saat itu, saya tidak membawa apa-apa." "Lucu,
Kan? Haha. Guru berkata bahwa saya tergeletak di tepi sungai dan hampir hanyut oleh sungai. Kata Linger sambil tertawa. Fang Yu mengerutkan kening. Tidak ada petunjuk. Linger jelas-jelas seorang yatim piatu terlantar, dan tidak banyak informasi tentang hidupnya. Namun, dari manakah rasa keakraban itu berasal? Kakak senior Ruolan, kamu baik-baik saja? Linger menatap Jiang Ruolan dan bertanya. Setelah obatnya bekerja, kulit Jiang Ruolan membaik drastis. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja, Linger. Kakak senior Lin Cheng, dan orang ini, apa yang harus kita lakukan? Linger bertanya. Jiang Ruolan melirik Lin Cheng yang terjebak di dinding dan pingsan, hatinya merasa sedih. Demi keuntungan, Lin Cheng sebenarnya ingin membunuhnya dan kemudian menjual Linger. Saya sudah memberi tahu saudara muda Hong Cheng dan beberapa saudara muda lainnya untuk datang. Keduanya, mari kita serahkan kepada Asosiasi Seni Bela Diri, kata Jiang Ruolan. Linger mengangguk, melirik Fang Yu yang masih linglung, dan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Fang Yu kembali sadar, menatap Linger, dan berkata, tidak ada. Fang Yu masih belum dapat mengetahui sumber perasaan yang familiar ini. Setelah mengingat dengan saksama, dia yakin bahwa hari ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan gadis kecil Linger, dan keduanya pasti belum pernah bertemu sebelumnya. Sudah hampir jam 8. Ketika adik-adikku datang, aku akan membawamu kembali ke sekte, kalau tidak, guru kita akan khawatir. Jiang Ruolan berkata pada Linger. Apakah kita akan kembali secepat ini? Aku belum cukup bersenang-senang. Linger berkata dengan tidak puas. Berhentilah bermain. Apakah kamu tidak takut menghadapi hal berbahaya seperti itu hari ini? Jiang Ruolan mengomel. Apa yang perlu ditakutkan? Kalau saja aku secara tidak sengaja meminum segelas air itu, aku bisa saja menjatuhkan kedua orang ini. Linger berkata dengan dada membusung. Dia selalu percaya diri dalam bertarung. Sementara keduanya berbicara, Fang Yu juga berhenti berpikir. Karena saya masih tidak dapat mengingatnya, tidak perlu memikirkannya lagi. Perasaan keakraban ini muncul entah dari mana, mungkin ada yang salah dengan otakku. Sekarang sudah lewat jam 8, dan dia harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke kota Jianghai. Aku pergi sekarang. Sampai jumpa lagi jika kita beruntung. Fang Yu berkata kepada Linger dan Jiang Ruolan, lalu berbalik dan hendak pergi. Hei, aku janji traktir kamu makan, tapi kita belum makan. Linger berkata dengan cemas. Aku tidak mau makan lagi. Aku harus naik bus pulang. Kita lakukan lain kali saja. Fang Yu melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari ruang pribadi. Setelah Fang Yu pergi, Linger tampak berpikir. Dia jarang menunjukkan ekspresi ini, yang membuat Jiang Ruolan di sebelahnya merasa sangat bingung. Linger, apa yang sedang kamu pikirkan? Linger menggigit bibir merah mudanya, menatap Jiang Ruolan dengan tatapan kosong, dan berkata, kakak senior, aku selalu merasa seperti pernah melihat Dao Tian di suatu tempat sebelumnya. Rasanya sangat familiar, tapi aku tidak ingat di mana. Jiang Ruolan tertegun dan berkata, apakah dia mirip dengan seseorang yang kamu kenal? Tidak, aku hanya merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah kami sudah saling kenal sejak lama dan memiliki hubungan yang sangat baik, kata Linger. Ketika Jiang Ruolan mendengar ini, dia tersenyum dan mengusap kepala Linger. Gadis ini pasti ketakutan dengan kejadian tadi, itulah sebabnya dia mempunyai firasat aneh. Linger, kamu pasti salah mengenali orang. Kamu baru berusia 7 tahun ini, dan Dao Tian hanyalah seorang pejalan kaki yang kamu temui hari ini. Bagaimana kamu bisa mengenalnya dan sudah mengenalnya sejak lama? Jangan pikirkan itu, dan bersiaplah untuk kembali. Jiang Ruolan berkata dengan lembut. Ya, Linger mengangguk, tetapi alisnya masih berkerut erat. Suatu malam telah berlalu. Malam itu, sebuah berita mengejutkan seluruh wilayah militer China. Kompetisi distrik militer 4 tahun telah berakhir. Pemenang tempat pertama adalah pasukan Sunlong dari daerah militer Jiangnan. Ini adalah hasil yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Tempat pertama bukanlah pasukan tingkat dewa dari daerah militer ibu kota. Itu adalah tim yang dipimpin oleh Raja Militer Xiao Chen sendiri. Sebelum kompetisi distrik militer, hampir semua orang berasumsi bahwa pasukan dewa telah dipilih sebagai pemenang tempat pertama. Ini juga hasil akhir dari sesi sebelumnya.
Tingkat daerah militer ibu kota memang lebih tinggi satu tingkat dari 7 daerah militer lainnya. Tetapi kelas ini, yang dikenal sebagai kelas terkuat, punya masalah. Berapa tingkatan pasukan Sunlong di daerah militer Jiangnan? Bagaimana mereka mengalahkan Celestials? Tepat ketika seluruh daerah militer Huaxia dilanda kebingungan, berita mengejutkan lainnya keluar di paruh kedua malam itu. Prajurit Raja Xiao Chen terluka parah dalam kompetisi distrik militer dan kehilangan seluruh tangan kirinya. Dan orang tersebut masih koma dan belum bangun. Berita ini seperti bom, yang langsung meledakkan seluruh lingkaran. Sosok legendaris seperti apakah Xiao Chen? Raja militer generasi baru, seorang jago bela diri yang baru berusia 26 tahun. Prestasi militer yang hebat. Dialah pemuda yang paling menjanjikan menurut Kepala Marsekal, dan juga harapan bagi masa depan keluarga Xiao di Beijing. Dia benar-benar seekor naga di antara manusia dan anak takdir. Tetapi sekarang, dia benar-benar kehilangan seluruh tangan kirinya karena kompetisi distrik militer. Ini sama saja dengan ditinggalkan. Apakah bintang yang sedang naik daun akan memudar seperti ini? Pada saat yang sama, sebuah nama bergema di seluruh wilayah militer Huaxia. Dao Tian. Orang inilah yang memimpin pasukan naga cepat mengalahkan pasukan dewa dan meraih tempat pertama. Orang inilah yang menghajar Xiao Chen sampai babak belur. Untuk sementara waktu, semua wilayah militer besar dan keluarga dengan latar belakang militer mendiskusikan nama Dao Tian. Ibu kota, keluarga Xiao. Terjadi keheningan di ruang belajar itu. Seorang lelaki tua kurus kering duduk di kursi roda, menggulung tembakau sambil menundukkan kepala. Seorang pria setengah baya berdiri di depannya, kepala tertunduk, dan tidak mengatakan apapun. Orang tua itu menggulung tembakau dengan perlahan. Biasanya, ia dapat melinting sebatang rokok dalam waktu paling lama 20 detik, tetapi malam ini, ia menghabiskan waktu 2 menit penuh dan tetap gagal melinting satu pun. Setelah hening sejenak, lelaki parubaya itu berkata dengan suara serak, "Ayah, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, ayah tidak perlu terlalu bersedih. Ayah harus menjaga kesehatan ayah." Ledakan. Pada saat ini, tembakau di tangan lelaki tua itu jatuh langsung ke tanah. Ada gunanya memperbaiki situasi sekarang. Chener sudah kehilangan tangan kirinya, yaitu berbalik dan berkata. Pintu ruang belajar didorong terbuka, dan seorang pelayan dengan wajah pucat dan dahi berkeringat berkata, Tuan, mutar matanya dan hampir pingsan. Jaga baik-baik orang tua itu. Wajah lelaki itu menjadi pucat saat dia melebar. Matanya kosong, tanpa jejak spiritualitas. Ibunya menangis keras di sampingnya. Chener, ada apa denganmu? Kemarilah dan bicaralah dengan ibumu. Chener, pria itu melangkah maju dan berseru. Tetapi Xiao Chen tidak bereaksi sama sekali dan masih menatap kosong ke langit-langit. Chener, pria itu hampir meraung. Xiao Chen masih tidak bereaksi sama sekali. Aduh, mata lelaki itu merah, dia berlutut di tanah, memukul lantai dengan keras dengan tangannya, dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang pada pukul 2 tengah malam dan tidur sampai pukul 10 keesokan harinya. Setelah bangun dan mandi, dia berjalan ke aula dan melihat seorang pria dan seorang wanita berpakaian hitam duduk di sofa di aula. Halo, Tuan Dao Tian. Atau haruskah saya memanggil Anda Tuan Fang Yu? Wanita itu berdiri dan menatap Fang Yu sambil tersenyum. Bab 214 Ordo. Melihat kedua orang ini, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Wanita itu memiliki wajah yang halus dan rambutnya diikat, terlihat sangat profesional. Dia menatap Fang Yu dan tersenyum, Tuan Fang, Anda bisa memanggil kami para pemberi perintah. Orang yang memberi perintah. Fang Yu mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, pemesan apa? Aku belum pernah mendengarnya. Pria dan wanita itu saling berpandangan, lalu wanita itu berkata, Tuan Fang, kami datang menemui Anda hari ini karena ingin berbicara dengan Anda. Fang Yu berjalan ke meja kopi dan menuangkan segelas besar air dan meminumnya. Ada apa? Setelah minum air, Fang Yu memandang pasangan itu dan bertanya. Pria dan wanita di depannya tidak memiliki sedikit pun aura kultivasi. Ini menunjukkan bahwa kedua orang ini tidak boleh menjadi biksu. Namun mereka juga bukan orang biasa. Ada aura aneh yang terpancar dari mereka. Kemarin, Anda mewakili unit naga cepat dari daerah militer Jiangnan dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi daerah militer ini.
Dalam kompetisi tersebut, Anda melukai Xiao Chen dari unit Dewa Daerah Militer Beijing dengan serius. Wanita itu tetap tersenyum profesional dan berbicara perlahan. Dan 3 hari yang lalu, Anda berkelahi dengan seseorang di Hotel Starfish, yang menyebabkan kegemparan dan kepanikan besar di antara para tamu hotel, yang mengakibatkan kerugian besar bagi Hotel Starfish. Dan pada hari itu, Anda juga mengambil tindakan di Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan dan menghancurkan Aula Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan. Wanita itu menggambarkan semua tindakan Fang Yu, dan waktu serta tempatnya akurat. Namun, Fang Yu tidak terkejut. Ketika dia melakukan hal-hal itu, dia tidak sengaja menutupinya, sehingga wajar jika orang lain mengetahuinya. Fang Yu penasaran dari mana asal pria dan wanita yang menyebut diri mereka Ordo ini. Baiklah, aku tahu betul apa yang telah kulakukan. Kau tidak perlu mengulanginya lagi. Fang Yu menyela wanita itu dan berkata. Wanita itu tidak melanjutkan bicaranya, tetapi tersenyum dan berkata, jadi, Tuan Fang mengakui bahwa Anda melakukan semua hal ini. Aku sudah melakukannya, jadi apa yang kamu inginkan? Fang Yu bertanya. Wanita itu melirik pria di sebelahnya. Pria itu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, tatapannya sedikit tajam, dan berkata, Tuan Fang, setiap prajurit harus menerima pengendalian diri. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin tinggi pula seharusnya pengendalian diri. Jika tidak, dunia akan kacau balau. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? Benar sekali. Saya setuju 100% dengan sudut pandang ini. Fang Yu mengangguk. Jika memang begitu, mengapa Anda terus-menerus tampil menonjol dan melanggar batasan berulang kali? Pria itu bertanya sambil menahan senyum di wajahnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, beberapa kali aku bertindak, selalu saja orang lain yang menyebabkan masalah bagiku terlebih dahulu. Kamu harus bertanya kepada pihak lain tentang pertanyaan ini. Menurut penyelidikan kami, Anda membunuh lawan Anda setiap kali Anda beraksi. Bahkan jika kami ingin bertanya, kami tidak dapat menemukan siapapun. Wanita itu tersenyum di sampingnya. Tidak ada yang bisa kulakukan. Mereka menginginkan nyawaku, aku tidak bisa menolak begitu saja. Fang Yu merentangkan tangannya. Melihat ekspresi Fang Yu yang acuh tak acuh, wajah pria itu menjadi semakin dingin. Justru karena para pejuang seperti kalian, kami di Tiongkok mendirikan organisasi Ordo. Pria itu berhenti sejenak dan berkata dengan suara dingin, Tuan Fang, kami tahu bahwa Anda sangat kuat. Namun, sejak berdirinya organisasi Ordo kami telah menangkap banyak prajurit yang sama kuatnya dengan Anda atau bahkan lebih kuat dari Anda. Semua prajurit yang ditangkap ini punya satu kesamaan, mereka sombong dan tidak mengikuti aturan. Akhirnya sampai pada intinya. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, jadi, kamu ingin menangkapku. Pria itu menatap Fang Yu, dengan cahaya biru samar di pupil matanya. Suatu kekuatan tiba-tiba muncul dalam kehampaan dan mencoba memasuki tubuh Fang Yu. Teknik pupil, ingin memasuki tubuhku dan mengendalikan pikiranku. Fang Yu tersenyum sinis, bersandar dan menyilangkan kakinya. Dengan kekuatan jiwanya, laki-laki ini hanya melakukan pekerjaan yang sia-sia. Selama dia tidak menginginkannya, tidak ada kekuatan yang dapat memasuki tubuhnya. Melihat reaksi Fang Yu, wajah pria itu sedikit berubah, cahaya biru di pupilnya menghilang, dan dia kembali normal. Pada saat ini, wanita di sampingnya berkata, Tuan Fang, kami, Ordo, tidak harus berada di pihak yang berlawanan dengan Anda, para prajurit. Fang Yu menatap wanita itu dan tidak berkata apa-apa. Kami datang ke sini hari ini hanya untuk membahas situasi ini dengan Anda, Tuan Fang. Kami tidak ingin ada konflik dengan Anda. Setelah berkata demikian, wanita itu pun berdiri, dan laki-laki di sebelahnya pun ikut berdiri. Kami berharap Tuan Fang dapat mendengarkan kata-kata kami dan berusaha mematuhi peraturan di masa mendatang. Jika tidak, kita pasti akan bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, wanita dan pria itu berbalik dan berjalan keluar pintu. Kamu masuk ke rumahku tanpa izinku. Apa ini yang disebut hukum? Masuk tanpa izin. Jadi, saya harap lain kali Anda datang menemui saya, Anda dapat menghormati hukum dan memberitahu saya terlebih dahulu. Jika tidak, saya mungkin tidak akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara dengan saya. Fang Yu berkata dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu,
Pria dan wanita itu terdiam sejenak, seolah tertegun sejenak, sebelum berjalan keluar. Fang Yu menatap punggung kedua pria itu, matanya bergerak sedikit. Sebuah Maybach hitam diparkir di pintu masuk komunitas Lijiang. Setelah meninggalkan rumah Fang Yu, pria dan wanita itu keluar dari komunitas Lijiang dan masuk ke mobil. Mu Sue, Fang Yu terlalu sombong. Dia bahkan tidak menganggap kita serius. Kenapa kau melarangku memberinya pelajaran? Pria itu berkata dengan marah saat dia masuk ke dalam mobil. Sebagai penguasa ketertiban, mereka telah menangkap banyak prajurit yang kuat. Bagaimana mereka bisa menderita penghinaan seperti itu? Selama percakapan, sikap Fang Yu yang tidak sabaran dan malas membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Lan Lin, aku tidak menghentikanmu saat kau menggunakan pengendalian pikiran padanya. Bagaimana efeknya? Mu Sue berkata dengan ringan. Berbicara tentang ini, ekspresi Wang Lanlin sedikit berubah. Baru saja dia menggunakan murid spiritual surgawinya untuk mencoba mengendalikan pikiran Fang Yu, tetapi tanpa diduga itu tidak efektif. Pada saat itu, Fang Yu masih menatap lurus ke arahnya. Dengan kekuatan murid roh surgawi, saat menatap langsung ke arahnya seperti ini, hampir mustahil bagi lawan untuk memiliki kekuatan untuk melawan dan mereka hanya bisa membiarkannya mengendalikan pikiran mereka. Fang Yu ini berbeda dari prajurit lainnya. Mu Sue berkata, tingkat kultivasinya masih pada tingkat prajurit bawaan, tetapi kekuatannya cukup untuk mengalahkan master seni bela diri. Berdasarkan ini, kita seharusnya bisa membedakannya dari prajurit yang kita tangkap sebelumnya. Membedakan mereka, apakah kita perlu takut pada Fang Yu ini? Kita, para orderer, telah menangkap para prajurit dari semua wilayah. Bahkan Dewa Kematian yang terkenal di seluruh Tiongkok saat itu, kata Wang Lanlin, matanya terbuka lebar. Mu Sue menggelengkan kepalanya dan menyela Wang Lanlin, misi kita hari ini hanya untuk memperingatkan Fang Yu. Apa yang terjadi selanjutnya akan bergantung pada instruksi dari atas. Menurutku orang ini harus dihukum. Dia terlalu sombong, Wang Lanlin berkata dengan marah. Di pagi hari, Fang Yu pergi ke kebun sayur dan menyiram sayuran. Setelah makan siang, dia tidak punya kegiatan lain lagi, jadi dia berpikir untuk pergi ke sekolah. Dalam 1 atau 2 bulan terakhir ini, dia sangat sibuk dan jarang masuk sekolah. Bagaimanapun, tujuan pergi ke sekolah adalah untuk menghabiskan waktu. Fang Yu muncul di kelas, menarik perhatian semua orang di kelas. Dalam 1 atau 2 bulan terakhir, Fang Yu jarang datang ke sekolah. Ketika Fang Yu tidak muncul selama beberapa hari berturut-turut, rumor mulai menyebar di kelas. Ada yang mengatakan bahwa Fang Yu akan putus sekolah, ada yang mengatakan bahwa Fang Yu telah pindah ke sekolah lain, dan ada pula yang mengatakan bahwa Fang Yu telah menyinggung seseorang, dipukuli dengan kejam, dan menghilang. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Fang Yu mengalami kecelakaan mobil dan meninggal. Begitu banyak rumor yang beredar, sehingga banyak orang yang mempercayainya sebagai kebenaran. Sekarang melihat Fang Yu lagi, dia tentu saja sangat terkejut. Tang Xiaorou tengah mengerjakan soal ujiannya dengan serius, tetapi tiba-tiba dia merasakan keadaan sekelilingnya menjadi hidup. Begitu dia mengangkat kepalanya, Fang Yu duduk di sebelahnya. Kenapa kamu ada di sini? Tang Xiaorou bertanya dengan heran. Dia juga bertanya-tanya mengapa Fang Yu tidak datang ke kelas dan pergi bertanya kepada ayahnya. Namun akhir-akhir ini, Tang Mingde tidak banyak menghubungi Fang Yu, jadi wajar saja dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Fang Yu. Setiap hari ketika dia datang ke kelas, kursi di sebelahnya kosong, yang membuat Tang Xiaorou merasa tersesat. Sekarang setelah dia melihat Fang Yu, dia merasa sedikit senang. Tiba-tiba aku teringat kalau aku belum selesai membaca buku yang aku beli sebelumnya, jadi aku datang ke kelas untuk menyelesaikan membacanya, kata Fang Yu. Ujian masuk perguruan tinggi tinggal sebulan lagi, dan kamu masih memikirkannya. Apa kamu benar-benar tidak perlu mengulangnya? Tang Xiaorou bertanya dengan mata indahnya yang terbuka lebar. Bab 215 Komisi Fang Yu. Andalah yang perlu mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, tapi saya belum tentu perlu melakukannya. Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan berkata, Kamu bahkan tidak ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tang Xiaorou bertanya dengan heran. Fang Yu benar-benar belum memutuskan apakah akan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Mengikuti ujian masuk perguruan tinggi berarti pergi ke perguruan tinggi.
Selama bertahun-tahun, Fang Yu telah kuliah berkali-kali. Secara keseluruhan, ia menganggap kehidupan sekolah menengah lebih nyaman dan lebih mudah untuk menghabiskan waktu daripada kehidupan kuliah. Dengan nilaimu, jika kamu belajar keras, kamu pasti bisa masuk Universitas Beijing, dan kamu bahkan tidak ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Tang Xiaorou berkata dengan sedikit penyesalan. Fang Yu tidak menjawab kata-kata Tang Xiaorou. Ada kelas bahasa Inggris di sore hari. Namun, orang yang masuk ke kelas bukanlah Ding Ran, melainkan guru laki-laki lainnya. Melihat guru ini, Tang Xiaorou teringat sesuatu, menoleh menatap Fang Yu, dan berkata, ngomong-ngomong, Fang Yu, saat kamu tidak ada di sini minggu lalu, Guru Ding datang menemuiku 2 kali dan bertanya di mana kamu berada. Melihat Fang Yu tidak memberikan tanggapan, Tang Xiaorou melanjutkan, aku melihat dia terlihat sangat cemas saat itu, dan matanya sedikit merah, seolah-olah dia baru saja menangis. Lalu aku bertanya padanya apa yang ingin dia lakukan denganmu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Lalu dia meminta cuti minggu ini, dan guru Pan dari kelas sebelah menggantikannya untuk mengajar kami bahasa Inggris. Fang Yu masih tidak bereaksi. Fang Yu, aku penasaran apakah guru Ding sedang dalam masalah. Kamu, Tang Xiaorou tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Fang Yu melirik Tang Xiaorou dan berkata, aku tidak mengenalnya dan aku tidak bisa membantunya. Terakhir kali di kafetaria sekolah, Fang Yu telah menjelaskan dengan sangat jelas kepada Ding Ran bahwa dia tidak akan membantu Ding Ran dalam pernikahannya. Di dunia ini, setiap orang memiliki takdirnya sendiri, dan Fang Yu tidak dapat membantu semua orang. Dia terutama tidak menyukai gaya Ding Ran. Setelah sekolah pada sore hari, Fang Yu menerima telepon dari Xia Xiaoying dan pergi ke daerah militer Jiangnan. Dia telah menyelesaikan tugasnya dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi distrik militer ini untuk distrik militer Jiangnan. Selanjutnya, saatnya untuk mengambil pembayaran Anda. Ketika Fang Yu tiba di kompleks militer, dia melihat Xia Heguang duduk di meja batu di halaman. Xia Tinghe berdiri di belakangnya, memijat punggungnya dengan lembut, sementara Xia Xiaoying duduk di sampingnya, mengetik di laptop. Tuan Fang, Anda di sini. Xia Heguang langsung berdiri saat melihat Fang Yu. Fang Yu berjalan maju dan duduk di seberang Xia Heguang. Tuan Fang, Anda pergi terburu-buru kemarin, jadi saya tidak sempat mengucapkan terima kasih secara langsung. Xia Heguang berkata sambil tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kita sudah menjalin hubungan kerjasama dan ini yang seharusnya kulakukan, kata Fang Yu. Xia Heguang menggelengkan kepalanya dan berkata, syarat awalnya hanya berjuang untuk mendapatkan 3 tempat teratas. Namun, Tuan Fang, Anda telah membawa kami untuk mendapatkan tempat pertama. Kesenjangan di antara kita tidak sedikit pun. Xia Tinghe, yang berdiri di belakang Xia Heguang, menatap Fang Yu diam-diam, dengan cahaya aneh berkelebat di matanya yang indah. Penampilan Fang Yu di panggung Longwei masih terukir dalam ingatannya. Dia dengan mudah menjatuhkan 3 anggota elit super tentara Dewa Surgawi dari panggung Longwei, mengalahkan dan melukai Xiao Chen dengan parah, serta membuat tentara Dewa Surgawi menundukkan kepala mereka yang sombong dan mengakui kekalahan. Lawan di final, Silver Blade Force, terkejut dan langsung menyerah. Rangkaian kejadian ini membuat gambaran Fang Yu di benak Xia Tinghe sepenuhnya sesuai dengan kata pahlawan. Setelah pertandingan kemarin, nama Dao Tian menimbulkan sensasi di semua wilayah militer utama. Ponsel saya hampir meledak, Xia Heguang berkata sambil tersenyum. Fang Yu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Alasan mengapa dia mengubah penampilannya dan berpartisipasi dalam kompetisi dengan nama Dao Tian adalah untuk menghindari situasi saat ini. Xia Heguang mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Seorang penjaga masuk dari luar halaman, memegang sebuah kotak kayu di tangannya dan meletakkannya di depan Fang Yu. Tuan Fang, ada 16 inti binatang iblis di sini, yang baru saja saya kumpulkan. Xia Heguang berkata dengan sedikit malu, benar-benar tidak mudah untuk mengumpulkan inti binatang iblis. Mungkin perlu waktu untuk mengumpulkan 30 sisanya. Tuan Fang, Anda tidak membutuhkannya dengan segera, kan? Fang Yu membuka kotak kayu itu, melihat kualitas ramuan batin monster di dalamnya, dan sedikit mengernyit. Mereka semua adalah inti dari monster tingkat rendah level 2 atau 3.
Akan tetapi, ramuan batin monster tingkat rendah tidak berguna baginya pada tahap ini. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berkata, bagaimana dengan ini, aku tidak menginginkan lebih dari 30 inti binatang iblis itu. Namun, saya ingin Anda membantu saya menyelidiki dua hal. Ekspresi Xia He Guang sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Fang, apa yang ingin Anda selidiki? Pertama, saya ingin Anda memeriksa. Ada sebuah organisasi bernama Jin Laboratory di Eropa yang mengkhususkan diri dalam modifikasi genetik dan memiliki banyak robot dan sebagainya. Singkatnya, saya ingin tahu lokasi spesifik laboratorium gen ini, kata Fang Yu. Laboratorium Genetika. Xia He Guang belum pernah mendengar nama ini, tetapi Xia Xiaoying di sebelahnya memiliki kesan tentang nama itu. Sebagai pemimpin tim intelijen, dia menangani banyak sekali informasi intelijen setiap hari yang datang dari seluruh dunia. Dan Laboratorium Genetika kebetulan adalah sebuah organisasi yang mendapat perhatian khusus darinya. Laboratorium genetik ini diinginkan di seluruh Eropa karena melakukan modifikasi dan eksperimen manusia yang melanggar hukum dan etika. Selama ini, berbagai negara Eropa telah mengirimkan mata-mata atau pasukan khusus untuk mencari lokasi laboratorium genetika, tetapi tidak berhasil. Xia Xiaoying menatap Fang Yu, sedikit mengernyit, dan berkata, begitu banyak negara Eropa yang mencari, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Anda meminta kami untuk membantu Anda. Aku tidak memintamu untuk menemukannya. Yang terpenting adalah mengawasinya untukku dan memberitahuku jika kau punya informasi tentang laboratorium genetik, kata Fang Yu. Laboratorium genetik mungkin telah menguasai jalur spiritual, yang merupakan hal yang paling dikhawatirkan Fang Yu. Jika saya dapat menemukan urat spiritual lain dan menyerapnya, mungkin saya dapat mencapai level ke-10.000 pemurnian Qi. Itu tidak masalah. Xia He Guang setuju. Kedua, aku ingin kau membantuku mengawasi seluruh Tiongkok untuk melihat apakah ada orang lain yang menguasai teknik api ungu seperti Xiao Chen. Fang Yu berkata dengan tatapan dingin di matanya. Sihir api ungu, Xia He Guang tertegun. Itu api ungu yang melilitku. Fang Yu menatap Xia Tinghe dan berkata, itu teknik yang digunakan Xiao Chen dalam adegan yang kau tunjukkan padaku terakhir kali. Semua orang yang hadir sangat terkesan oleh api ungu itu. Tuan Fang, sejauh yang saya tahu, teknik itu adalah kartu truf Xiao Chen, dan mungkin juga merupakan teknik rahasia yang tidak diwariskan. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa orang lain telah menguasainya? Xia He Guang mengerutkan kening. Tentu saja ada. Tolong awasi aku dan beritahu aku segera setelah ada berita, kata Fang Yu. Ini bukan tugas yang terlalu sulit. Xia He Guang langsung setuju, tidak masalah. Tidak apa-apa, Fang Yu berkata sambil berdiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, menoleh ke arah Xia Xiaoying, dan bertanya, apakah kamu tahu apa itu pemesan? Orang yang memberi perintah. Mendengar istilah ini, Xia Xiaoying dan Xia He Guang di sampingnya keduanya mengubah ekspresi mereka. Xia Xiaoying membuka lebar matanya yang indah dan bertanya, apakah mereka mencarimu? Ya, ketika saya bangun pagi ini, saya melihat seorang pria dan seorang wanita duduk di sofa di ruang tamu rumah saya, kata Fang Yu. Apa yang mereka katakan kepadamu? Xia Xiaoying bertanya lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memintaku untuk mengikuti aturan. Aku hanya ingin tahu, organisasi macam apa Ordo itu? Mereka tampaknya bukan pejuang, kan? Fang Yu bertanya. Xia Xiaoying mengerutkan kening dan berkata, para pemberi perintah adalah sekelompok orang yang saya sebutkan kepada Anda terakhir kali. Mereka adalah sebuah organisasi yang independen dari semua lembaga. Tujuan penciptaannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara dunia seni bela diri dan dunia sekuler. Secara sederhana, mereka ada untuk mengekang seniman bela diri. Asosiasi bela diri memiliki fungsi yang sama, tetapi hanya merupakan organisasi terbuka. Ordo ini tersembunyi dalam kegelapan. Kecuali mereka yang didekati oleh Ordo, hampir tidak ada seorang pun yang tahu tentang organisasi Ordo. Dan mereka yang ditemukan oleh Ordo hampir semuanya menghilang dari muka bumi, dan sejak itu menghilang dari dunia. Dan orang-orang ini semuanya adalah prajurit yang telah melanggar aturan dengan serius. Menurut pemahamanku, di antara para prajurit yang disetujui oleh penguasa, yang terkuat telah mencapai alam martial Sein. Xia Xiaoying berkata demikian sambil menatap Fang Yu.
Jika mereka mendatangi Anda harus berhati-hati. Apakah kelompok orang ini begitu kuat? Fang Yu sedikit terkejut dan berkata, alam martial Sein setara dengan orang kuat di tahap Naschen Soul, dan kekuatannya tidak lemah. Dan pria dan wanita yang saya lihat pagi ini bahkan tidak memiliki aura kultivasi. Bagaimana mereka bisa menghukum para kultivator Naschen Soul? Inilah yang membuat Fang Yu paling penasaran. Tahukah kamu bagaimana kelompok orang ini menghukum para prajurit? Fang Yu bertanya. Xia Xiaoying menggelengkan kepalanya dan berkata, yang kutahu hanyalah rumor. Tidak ada informasi yang dapat dipercaya. Aku belum pernah melihat para pemberi perintah, dan aku tidak tahu bagaimana cara kerja mereka.